Ada satu hal yang selalu gue pegang dalam hidup dan menurut gue satu hal ini benar-benar berpengaruh banget ke cara berpikir dan bisa menentukan apakah kalian akan sukses atau enggak. So, video kali ini gue akan coba ngobrol, gue akan coba kasih tau kalian seberapa besar impact dari salah satu atau satu lah cukup kalau misalkan kalian punya sifat ini akan membuat hidup kalian menjadi lebih baik. So, kita langsung masuk ke videonya. Halo guys, balik lagi dengan gue Ken. Jadi video kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit tentang salah satu atau mungkin gue bisa bilang ini satu-satunya dasar dari perilaku atau cara berpikir yang menurut gue bisa membuat kalian maju. Dan selama ini, hal ini yang selalu ngebuat gue terus maju apapun itu, mau apapun kondisinya, lagi sedih, lagi seneng, lagi males, lagi mager, atau apapun itu yang ngebuat gue bisa terus maju gitu. Jadi mungkin akan gue spill di sini dan kalian boleh coba imagine atau bayangin ke setiap daripada behavior kalian atau perilaku kalian sudah menerapkan hal ini atau enggak. Salah satu hal itu adalah disiplin. Kenapa gue bisa bilang disiplin ini penting banget? Karena imagine ya, kalau misalkan kalian punya semangat yang besar, kalian punya motivasi yang besar, kalian punya resource yang banyak, kalian sepinter-pinternya itu, kalian punya apapun di dunia ini, tapi ketika kalian memulai seminggu kemudian, kalian stop tuh, bohong kan? Apapun itu lah, kayak misalkan kalian mau invest, mau nge-gym, mau belajar sesuatu yang baru, apapun itu, ketika kalian punya semua hal di dunia ini, tapi kalian nggak punya satu hal ini, yaitu disiplin, itu sama aja bohong gitu. Jadi, kenapa hal ini penting menurut gua? Karena banyak kondisi, terutama sekarang, banyak banget orang atau banyak banget kalian yang masih bekerja juga, kalian yang dalam kondisi keadaan ekonomi yang kurang baik saat ini karena dengan berbagai macam isu internal, eksternal, dan lain hal itu, banyak yang merasakan over pressure, banyak yang merasakan mental health-nya lagi nggak baik-baik aja, dan banyak banget dari teman-teman gua itu yang bukan dari sisi kerjaan aja, malah dari sisi yang lain pun seperti ingin badannya bagus, mereka harus rutin nge-gym, terus biasa mereka punya excuse yang sudah sudah capek dengan kerja, nggak sanggup lagi, nggak bisa bangun gara-gara kemarin tidur malam dan segala macem. Dan sedangkan apapun itu excuse yang biasa gue dengar itu akan langsung otomatis itu masuk ke otak gue adalah ya itu cuma excuse aja. Karena let's say misalkan kalau misalkan kalian ngomong mau nge-gym, kalian nggak punya waktu, kalian kan bisa nge-gym di jam 6 pagi kan, 6 pagi bangun jam 7 pagi, beberes setengah 8, kalian bisa langsung ke kantor, which is itu yang selalu gue lakukan gitu. Jadi kalau misalkan gymnya nggak buka 24 jam pun kalian masih bisa di jam 6 karena mostly gym itu akan buka di jam 6 pagi gitu. Dan ada aja excuse-nya nanti kalau misalkan dia kemarin tidurnya malam. Kalau tidurnya malam kan bisa bangun, bisa tidur lebih cepat. Kalau misalkan dengan alasan harus lembur segala macam, kalian kan bisa prepare sebelum itu kerjanya kalian beresin dulu gitu. Jadi menurut gue banyak banget kita itu yang sekarang dimanjakan atau dimudahkan dengan berbagai hal. Karena kalau misalkan kalian lihat, mungkin ngomong yang paling gampang adalah dunia gaming ya. Zaman gue, kalau misalkan kita nge-game itu, semua itu selalu dipersulit. Apa yang dimaksud dipersulit adalah ketika kita main game misalkan, kita main game, kita selalu dibatasi dengan 3 nyawa dan nggak ada checkpoint. Jadi kalau misalkan udah jauh, terus nyawanya habis, kita harus start dari awal. Jadi kita harus ngulang lagi. Kita tahu untuk menjaga 3 nyawa ini tuh harus benar-benar effort dan konsentrasi yang kita punya itu dikerahkan di game itu. Baru kita bisa naik ke level berikutnya. Jadi sekarang, dulu pun ketika kita ingin naik ke level selanjutnya, kita ingin naik level karakter kita, itu banyak banget effort-effort yang kita lakukan. Cari barang, kita harus banyak ngalahin monster buat naik level segala macam untuk dapetin experience gitu. Nah, kalau misalnya sekarang dari tipe game aja yang paling simple, nggak usah yang susah-susah. Game kan semua orang pasti ngerti. Sekarang itu banyak banget even dari game itu kita dimudahkan dengan instan instant pleasure lah bisa gue bilang. Kalian bisa top up pakai uang asli, kalian bisa digebet temen, dibantu temen, terus kalian bisa ada akal-akalannya. Jadi menurut gue itu checkpoint di mana-mana gitu. Jadi menurut gue dari hal yang simple pun itu, bahkan dari kecil kita udah dibiasakan untuk diberi kemudahan, which is itu yang menurut gua menjadikan banyak Gen Z saat ini itu yang banyak banget peduli tentang mental health segala macam. Karena dari kecil itu, karena gua assume 80-90% itu orang pasti main game ya, cowok atau cewek. Jadi banyak banget semua generasi muda dari kecil itu sudah dipermudah gitu. Dengan apa? Dengan gamenya itu diberi kemudahan dan segala macam itu instan untuk didapatkan gitu. Which is kalau misalnya zamannya gua kelahiran tahun 90-an itu tau lah ribetnya atau susahnya gimana untuk naik level dengan checkpoint terbatas, nyawa terbatas, dan kalau nggak harus ulang lagi dari awal gitu. So dari situ mungkin akan lebih mudah untuk orang yang sepantaran gua itu ngelakuin yang namanya disiplin dengan anak-anak yang zaman sekarang. Karena mereka dari kecil itu nggak ngerti dapatnya sesuatu itu sesusah apa. Sekarang itu tinggal banyak banget diberi kemudahan gitu. Jadi menurut gua sih buat kalian juga masih baru, kalian baru kerja, kalian masih muda sekali, kalau misalkan emang kalian hidup di zaman sekarang yang semuanya itu serba instan, serba mudah, coba mulai disiplinkan diri dari kalian sendiri gitu. Jadi let's say misalkan kalian suka mandi malam, atau misalkan kalian suka makan yang jorok, mulai aja dari disiplin itu gitu. Jadi nggak usah yang sulit-sulit dulu, kayak misalkan harus bangun pagi, kalian harus baca buku, kalian harus olahraga. Itu kan mungkin menggunakan banyak effort ya. Tapi mulai membenarkan cara hidup kalian seharusnya. Mandi di bawah jam 8,
makan malam di pas jam 6 seperti itu. Nah, coba dilakukan seperti itu pelan-pelan karena menurut gue disiplin ini dari yang tadinya 0 untuk ke 1 itu perlu step by step, jangan langsung. Karena kalau misalkan langsung itu kalian akan merasa struggle dan akhirnya stop gitu. Baru seminggu disiplin, susah, nggak jadi, akhirnya bablas lagi setahun gitu. So, itu ya mungkin yang akan gue share di video kali ini, lebih mengingatkan kalian terutama generasi muda. Kalau misalkan kalian yang ingin lagi meniti karir, cobalah untuk memupuk rasa disiplin gitu. Karena rasa disiplin itu menurut gue itu merupakan salah satu basic sumber sifat yang kalian harus punya. Di luar dari kondisi apapun, kalian punya resource, kalian punya uang, itu akan jadi useless kalau misalkan kalian selalu satu hari melakukan, seminggu kemudian dengan melakukan ya. So, mungkin segitu aja yang mau gue bahas. Kalian yang boleh punya komen, tulis di kolom komen, ataupun kalian mau diskusi pribadi ke gue, boleh DM ke IG atau TikTok gue secara pribadi. So, semoga video ini bermanfaat and see you next video.